Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham lagi. Ini posisi tanggal 21 bulan 6 2024. Ini jam 14.56, jadi market masih jalan ya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, market hari ini terus bergerak. IHSG kita tumbuh berapa persen? Ini hari Jumat ya, perdagangan terakhir. Nah, IHSG kita naik 1,25% ya jam 14.57. Semoga nanti tetap bertahan sampai jam tutup perdagangan jam 4 ya. Nah, 6.909. Jadi IHSG kita kembali mulai pulih lagi ya setelah mencapai titik terendahnya di 6.700-an ya. Nah, kenapa IHSG kita naik? Yang pertama, kita dapat sentimen positif karena BI masih menahan suku bunga di 6,25%. Nah, memang belum turun, tapi ini menjadi katalis positif untuk investor domestik dan dari asing gitu kan. Lagi pula memang udah turun terlalu dalam saham big bank kita ini kan. Contohnya BRI nih. Nah, BRI hari ini naik 4,22%, 4% lah gitu kan. Nah, jadi saya mau buat video ini untuk mencari reasonnya, alasannya gitu kan. Karena kalau kita lihat dari data-data terakhir ini sebetulnya masih anomali gitu. Misalnya kita lihat dolar ke rupiah gitu kan. Nah, dolar ke rupiah masih 16.400 gitu. Jadi masih terbilang lemah gitu ya. Belum kembali ke 16.000 gitu kan. Nah, suku bunga BI rate masih 6,25% ya kan. Jadi BI rate nahan suku bunga. Nah, jadi kita mencari alasan kenapa saham perusahaan bank sudah mulai naik padahal rupiah masih melemah. Ini memang stabil lah hari ini kan dibanding beberapa hari sebelumnya, dan suku bunga belum turun gitu. Nah, jadi yang membuat naik ini apa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat coba BI rate. Ini saya menarik hipotesa sendiri ya. Kawan-kawan bisa cari hipotesa lain kenapa saham perusahaan bank mulai naik sementara nilai tukar rupiah masih melemah dan suku bunga masih 6,25% gitu kan. The Fed juga belum turun di 5,25 sampai 5,50% ya kan. Nah, sekarang ini hipotesa saya. Pertama, kita lihat BI rate. BI rate. Nah, ini BI rate ini adalah suku bunga dari bank sentral kita, Bank Indonesia. Nah, jadi saya kemarin membaca historicalnya gitu. Jadi saya melihat pola berapa kali BI rate ini menaikkan suku bunga kalau di tahap yang paling atas gitu. Misalnya gini kan, ini suku bunga Juni, nah ini ditentuin kemarin nih tanggal 20, 6,25% gitu kan. Nah, sekarang kita mundur dulu ke tahun-tahun sebelumnya. Kita mundur lagi. Kita melihat pola dia yang 6% di sejarah sebelumnya. Nah, ini suku bunga 14 Desember 2017. Jadi kan suku bunga ini diupdate tiap bulan gitu kan. Di mungkin sekitar akhir bulan atau menjelang akhir bulan gitu kan. Nah, Desember 2017 4,25 dia. Terus dia tahan naik ya kan 5,25, 5,50. Nah, kemudian dia mulai mencapai 6% suku bunganya di 15 November 2018 gitu kan. 2018 mulai naik lagi suku bunga 6%, bertahan. Nah, kita lihat sejak 2018 sejak diumumkan 6% suku bunga pertama kali, dia berapa lama? Kita lihat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 bulan
Kemudian nah 8 bulan dia bertahan kan. Kemudian masuklah di bulan Juli 2019, dia mulai turun 5,75, 5,50, 5,25, 5 turun, mulai turun lah ya kan, mulai turun terus sampai 2020 turun terus, Covid ya, turun 2021 turun lagi sampai 3,50, turun. Nah, titik penurunan terakhir suku bunga terendah di 3,50% itu di 21 Juli 2022 kan. Nah, tadi yang 6% dia berjaraknya itu naiknya 8 bulan kan. Selama 8 bulan dia nahan di 6%. Berarti titik ada sejarah kita, titik suku bunga kita tertinggi sebelumnya itu 6% gitu kan. Nah, kemudian dia mulai naik lagi gitu kan setelah habis titik masa terendahnya 3,50, mulai naik lagi dia di tahun Agustus 2022 kan, 3,75, naik lagi. Nah, naik terus 5,25, 5,50, 5,75, cukup lama ini tahun 2023. Nah, kemudian dia mencapai 6% di 19 Oktober 2023 pertama kali kan. Nah, dia masa 6%-nya kita lihat ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 bulan dia kan. Nah, kemudian ekspektasi market sebetulnya waktu April 2024 itu suku bunga itu mulai turun ya kan. Tapi ini mulai naik lagi dia karena Amerika juga naikkan suku bunga gitu kan. BI ikut naikkan suku bunga. Nah, rupanya kita menembus di angka 6,25 gitu. Level psikologi yang suku bunganya itu di periode sebelumnya yang 2018 itu belum pernah kita alami gitu kan. Karena setelah 6% suku bunga dia mulai turun kan ke 5,75. Nah, ini dia naik 6,25 kan. Nah, maka kita hitung lagi dia dari 6,25. 1 2 3. Nah, jadi dari 6% kita pertama di Oktober 2023, 6% ya kan, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, bentar, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ekspektasinya seharusnya setelah di Mei, di Juni ini turun suku bunga karena seperti periode sebelumnya yang 2018 itu dia yang angka 6% itu sampai 8 bulan aja gitu kan. Nah, ini di Juni dia bertahan 6,25. Nah, asumsi saya kenapa saham perbankan pada naik? Yang pertama adalah ekspektasi di bulan Juli suku bunga nanti udah mulai masuk masa penurunan karena ini udah 9 bulan coy. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dari Oktober 2023 ke Juni 2024 udah 9 bulan gitu kan. Nah, kalau misalnya bulan Juli, nah ini ekspektasi kenapa saham bank naik? Ekspektasi suku bunga di bulan Juli 2024 nanti mulai turun entah di 6%. Ya, analisa saya 6% sih karena turun 25%, 0,25 dulu kan. Nah, 6% nanti terus berlanjut turun. Itu ekspektasinya kan. Karena The Fed juga ada ngasih sinyal bahwasanya semester 2 tahun 2024 suku bunga udah mulai turun gitu kan. Nah, itu ekspektasi yang menimbulkan sentimen positif pertama sehingga saham perbankan pada terbang ya kan. Udah mulai terbang dia, udah mulai bangkit dia dari titik jatuhnya ini kan di sini kan. Nah, kemudian apalagi asal sentimen positifnya? Menurut saya alasan keduanya adalah laporan keuangan kuartal 2 akan mulai terbit nanti kan sebentar lagi kan. Nah, jadi mungkin sebagian investor sudah dapat informasi di luar gitu, baik asing ataupun yang besar-besar lah, bahwasanya laporan keuangan kuartal 2-nya bagus gitu kan. Nah, itu ekspektasi kedua. Yang ketiga, kemudian memang biasanya saham-saham perbankan menjelang bulan-bulan akhir tahun biasanya sahamnya itu pada naik gitu kan. Nah, itu dari sisi perbankan gitu. Jadi itu tiga alasan yang menurut saya kenapa saham-saham perbankan dan saham-saham yang lain juga gitu dari sektor yang lain gitu. Misalnya kan sektor energi kita lihat. Nah, sektor energi, nah ada Ru hijau, Pegas hijau kan sampai naik 5% lebih. Nah, jadi semoga memang ini benar
menjadi respon positif untuk IHSG kita. Sama satu lagi kawan-kawan, jadi sebetulnya kalau kita lihat bursa Asia itu laporannya, sebetulnya year to date-nya itu tumbuh gitu, kayak Malaysia, Vietnam gitu kan. Vietnam bahkan terbaik hampir berapa ya, peringkat berapa di dunia itu kemarin saya lihat. Bursa Vietnam, bursa Malaysia, bursa Hong Kong, bursa Jepang itu naik gitu. Misalnya kita lihat Hang Seng coba ya. Hang Seng ini bursa Hong Kong. Secara year to date dia naik 7% ya kan. Kita turun 8% kan kemarin yang video sebelumnya itu kan. Kemudian Nikkei Jepang. Bursanya gimana? Nah, naik juga 15%. Jadi bursa Asia itu memang udah pada naik gitu. Jadi ya seharusnya kita memang terkerek naik juga gitu kan. Oke kawan-kawan, itu saja video analisa saya, semoga bisa bermanfaat. Silakan kawan-kawan coba tulis di kolom komentar menurut kalian kenapa gitu, alasannya gitu. Kalau menurut saya itu hipotesanya. Oke kawan-kawan, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.